Tony. Nama saya Adrian Maulana. Nama saya Wasaki. Nama saya Muhammad Berianda. Nama saya Firly Nathaniel Olivia. Nama saya Ganes Nareva Anisti. Dan nama saya Kalista Febriana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu interferon. Interferon adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati hepatitis kronis, penyakit autoimun, kutil kelamin, atau jenis kanker tertentu seperti melanoma, leukemia, limfoma, atau multiple myeloma. Interferon umumnya tersedia dalam bentuk suntik. Interferon merupakan salah satu jenis protein yang membantu mengatur kerja sistem kekebalan tubuh. Obat ini berperan penting untuk melawan infeksi virus, pengaktifan sel-sel imun, dan menghambat pertumbuhan sel tumor. Kemudian akan dijelaskan tentang jenis-jenis interferon. Jenis-jenis interferon itu terdiri dari 3, yaitu interferon alfa, diproduksi oleh sel darah putih dan sel-sel lain dalam tubuh. Jenis ini sering digunakan dalam pengobatan hepatitis B dan C, serta beberapa jenis kanker. Yang kedua, interferon beta, diproduksi oleh sel-sel yang melapisi otak dan sumsum tulang belakang. Interferon beta umumnya digunakan untuk mengobati multiple sclerosis. Yang ketiga, interferon gamma, diproduksi oleh sel T, sejenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Interferon gamma membantu mengaktifkan sel-sel lain untuk melawan infeksi. Yang selanjutnya adalah menerangkan tentang fungsi interferon. Ada 3 fungsi interferon, yaitu yang pertama, melawan infeksi virus. Interferon menghambat replikasi virus di dalam sel sehingga mencegah penyebaran infeksi. Yang kedua, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Interferon merangsang sel-sel kekebalan tubuh lainnya untuk bekerja lebih efektif dalam melawan infeksi. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sel kanker. Interferon dapat menghambat pertumbuhan sel kanker atau bahkan menyebabkan kematian sel pada kanker. Manfaat Manfaat interferon dalam kesehatan. Yang pertama, hepatitis B dan C. Interferon digunakan untuk mengobati hepatitis B dan C kronis, membantu tubuh membersihkan virus dari hati. Yang kedua, multiple sclerosis. Interferon beta digunakan untuk mengurangi frekuensi dan keparahan serangan pada penderita multiple sclerosis. Yang ketiga, kanker. Beberapa jenis kanker seperti melanoma, leukemia, dan limfoma dapat diobati dengan interferon. Yang keempat, kutil kelamin. Interferon topikal dapat digunakan Yang keempat, kutil kelamin. Interferon topikal dapat digunakan untuk mengobati kutil kelamin. Efek samping interferon. Seperti obat-obatan lainnya, interferon juga memiliki efek samping. Beberapa efek samping yang umum terdiri antara lain. Yang pertama, flu-like symptoms seperti demam, nyeri otot, dan kelelahan. Yang kedua, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare. Yang ketiga, perubahan kulit seperti ruam dan gatal. Yang keempat, depresi. Yang kelima, masalah jantung. Penting untuk diingat bahwa efek samping setiap individu dapat berbeda. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan interferon. Selanjutnya ada jenis merek, dagang, dan dosis obat interferon. Intermerek dagang dan dosis obat interferon. Interferon diberikan dengan suntikan ke dalam otot intramuskular atau IM atau ke bawah kulit, seputan atau SC. Dokter akan menentukan dosis, cara, dan durasi pemberian sesuai dengan kondisi Anda.
Interferon terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu alfa, beta, dan gamma. Masing-masing kelompok tersebut memiliki tipe obat dan fungsi, merek dagang, dan dosis yang berbeda-beda. Yang kedua ada merek dagang interferon. Yang pertama ada interferon alfa. Yang kedua interferon alfa 2B. Merek dagang Coveron Intron A. Yang ketiga ada interferon alfa N3. Merek dagang Alveron N. Selanjutnya ada aturan-aturan interferon. Yang pertama, beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Interferon suntik tidak boleh diberikan kepada pasien yang alergi terhadap kandungan yang terdapat di dalam obat ini. Yang kedua, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita kelainan darah, termasuk anemia, neutropenia, atau trombositopenia. Yang ketiga, beritahu dokter jika Anda menderita diabetes, gangguan irama jantung, hipertensi, lupus, psoriasis, penyakit ginjal, gangguan mental, penyakit mata, penyakit tiroid, atau penyakit paru. Yang keempat, beritahu dokter jika Anda baru saja menjalani operasi transplantasi organ atau sedang menjalani terapi dengan imunosupresan. Yang kelima, beritahu dokter jika Anda berencana melakukan vaksinasi selama menjalani pengobatan dengan interferon. Yang keenam, segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang serius setelah menggunakan interferon suntik. Yang selanjutnya adalah pengertian dari hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan meminum alkohol, paparan zat beracun, atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk virus hepatitis. Yang pertama itu ada hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis E virus, hepatitis D virus, dan udah. Dan selanjutnya itu ada jenis hepatitis berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada akut. Jenis akut terjadi bisa secara tiba-tiba dalam kurun waktu yang cenderung singkat. Yang kedua itu ada kronis. Sementara kronis berkembang perlahan dan merupakan kondisi jangka panjang. Sialnya, keduanya sama-sama mengganggu berbagai fungsi tubuh terutama yang berkaitan dengan metabolisme. Penyakit hepatitis. Penyebab penyakit hepatitis. 1. Hepatitis A atau juga HAV dapat menular melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi pengidap. Kedua, hepatitis B, HBV, umumnya menular melalui cairan tubuh dari pengidap seperti darah. Hepatitis C atau HCV menular melalui cairan tubuh terutama melalui berbagai pakaian, jarum, suntik, dan hubungan seksual tanpa pengaman. Faktor resiko hepatitis. Gaya hidup, contoh tidak mencuci tangan sebelum makan. Lingkungan, contoh tinggal di daerah yang rawan hepatitis. Riwayat kesehatan, memiliki infeksi akut, kronis, dan riwayat hepatitis dalam keluarga. Nah, di situ ada gejala-gejalanya dari penyakit hepatitis. Yang pertama itu mengalami gejala seperti flu, muntah, mual, demam, dan lemas. Nah, yang kedua itu mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Yang ketiga, nyeri di bagian perut, turun berat badan. Yang keempat itu urine menjadi gelap seperti teh. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Nah, cara mencegah hepatitis itu yang pertama itu melakukan vaksinasi, yang kedua itu mengurangi konsumsi alkohol, yang ketiga menjaga kebersihan air, yang keempat itu mencuci bahan makanan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, yang kelima tidak berbagi pakai sikat gigi, pisau cukur, dan jarum suntik kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan menambah wawasan. Kami dari kelompok 1
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.